jika ingin melihat bangkit atau tidaknya sebuah bangsa, maka lihatlah pemudanya. Nah, kenapa lihat pemudanya? Karena pemuda hari ini adalah memimpin masa depan. Ya. Kalau pemudanya itu aktif di kajian-kajian keislaman, kalau pemudanya itu hadir di masjid-masjid, banyak di masjid dan kemudian banyak di majlis-majlis taklim, maka insya Allah kebangkitan akan segera terbit. Nah, oleh karena itu, bagaimana kondisi pemuda hari ini? Nah, setidaknya hari ini ada 4 tipe pemuda. 4 tipe ya? Ya, ada 4 tipe pemuda pada hari ini kalau kita melihat. Yang pertama adalah tipe pemuda yang hedonisme. Hedon. Ya, hedon. Kehidupannya itu hanya mementingkan hawa nafsu saja. Jangankan mereka memikirkan agama mereka, ya. Jangankan mereka memikirkan bangsa mereka. Bahkan untuk masa depan mereka sendiri nggak mereka pikirkan. Karena kegiatannya kongkow-kongkow di kafe, di tempat hiburan dan segala macamnya. Jadi hanya melampiaskan hawa nafsunya. Nah, ini tipe yang pertama kalau kita melihat. Tipe yang kedua adalah tipe pemuda yang pemikiran mereka tersandera dengan pemikiran sekulerisme yang mengakibatkan kepada liberalisme. Ini beda dengan yang pertama tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini mereka giat juga dalam aktivitas, gagasan-gagasan. Tapi gagasan-gagasan yang mereka keluarkan bukan gagasan dari yang bersumber dari akidah mereka, keimanan mereka, agama mereka. Tadi tersandera dengan tadi pemikiran sekulerisme, liberalisme, bahkan mungkin komunisme. Nah, ini tipe yang kedua. Dan yang ketiga, tipe pemuda yang baik, yang soleh. Tapi pemuda tipe ketiga ini mereka hanya mengaktifkan agama ini hanya sebatas ibadah mahdhah saja. Mereka menganggap Islam itu hanya sholat, zakat, puasa, haji. Itu saja. Dan ujungnya nikah secara Islami. Udah, itu aja. Itu udah soleh. Udah soleh banget. Versi yang nomor 3. Versi yang nomor 3. Nah, menganggap Islam hanya ibadah mahdhah saja. Dan kemudian yang keempat, nah, tipe yang keempat adalah pemuda yang mengkaji Islam secara kafah. Nah, jadi menganggap Islam ini sebuah agama yang kafah, sehingga Islam itu tidak hanya ibadah mahdhah saja, tapi Islam ini juga mengatur bagaimana ekonomi. Islam juga mengatur bagaimana pendidikan. Islam mengatur bagaimana politik, bagaimana sosial. Sehingga dengan gagasan-gagasan Islam tadi, dia di samping belajar, dia juga berdakwah dan membangkitkan umat agar umat kembali kepada Islam secara kafah. Masya Allah. Nah, ini potret dari pemuda pada hari ini. Kita ulangi sedikit ya Ustadz. Yang pertama itu jenis yang hedon. Hedon, ya. Dia yang penting happy, nggak peduli yang terjadi. Yang penting keinginannya terpenuhi. Benar. Yang kedua itu tipe yang tersandra pemikirannya oleh sekularisme, liberalisme, dan faham-faham yang tidak benar lainnya. Dia masih bergerak ya Ustadz, masih bergerak. Tapi ya tadi berdasarkan yang ini, liberalisme dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini tadi tipe yang soleh tapi untuk dirinya sendiri. Benar. Dan yang keempat, tipe dia soleh tapi untuk berdakwah kepada yang lainnya. Kesolehan pribadi dan juga mengutamakan kesolehan sosial. Kesolehan itu tidak hanya untuk pribadi tapi untuk umat. Kenapa hanya pemuda yang berkarakter Qurani yang mampu melahirkan peradaban masa depan, membangkitkan peradabannya itu? Peradaban Islam. Karena tadi kita melihat ada 4 tipe pemuda. Tipe yang pertama adalah tipe yang hedon. Mungkin nggak peradaban ini akan bangkit dengan pemuda-pemuda yang sehari-harinya mereka hanya mementingkan hawa nafsu mereka? Pasti nggak mungkin lah Ustaz. Kacau dunia ini kan. Yang kedua, mungkin nggak Islam ini akan bangkit dengan pemuda tipe kedua yang pasti mereka tidak. Justru jatuh cinta kepada pemikiran sekuler. Selain Islam tadi. Selain Islam, yang sekuler itu memisahkan antara kehidupan dengan agama. Pasti tidak yang bisa. Yang ujungnya liberalisme serba bebas. Nggak mungkin kan. Nah, yang ketiga, pemuda soleh, tetapi mereka menganggap Islam itu hanya ibadah mahdhah saja. Dan ini juga berpotensi untuk membangkitkan Islam ketika kemudian dia sadar Islam itu tidak hanya ibadah mahdhah. Tapi sebaliknya, ini juga akan menghambat peradaban Islam. Ketika apa? Ketika dia menganggap, udahlah kita nggak usah berjuang. Kita cukup sholat sajalah. Kita cukup puasa sajalah, ngapain kita berjuang? Kalau bangkit juga, kok nanti? Nah, ini akan membuat masyarakat jadi futur, nggak bersemangat dan kemudian pasrah dengan apa yang ada. Nah, makanya kita hanya berharap kepada pemuda yang keempat tadi, seorang pemuda yang visioner. Apa itu visioner? Dia punya visi ke depan,
tidak hanya untuk sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Sehingga semua kehidupan di dunia ini, prestasi di dunia ini diarahkan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kuliah, dia tidak hanya untuk menuntut ilmu, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana ilmunya itu bisa untuk memberikan yang terbaik untuk Islam. Ketika dia bekerja, bagaimana pekerjaannya itu kemudian bisa menghadirkan sebuah investasi untuk sebuah peradaban. Nah, kenapa tadi Imam Syafi'i itu memberikan nasihat kepada kita pentingnya ilmu dan iman? Karena kalau hanya ilmu, nggak punya iman, meskipun dia seorang pemuda, dia cerdas, dia punya gagasan, ketika dia tidak punya iman, maka kecerdasannya, ilmunya itu bukan untuk Islam, bukan untuk bangsa negara, tapi untuk kekayaan pribadi sendiri. Nah, inilah pentingnya kenapa ilmu itu harus dengan iman tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah terjawab ya pemirsa. Dari 4 jenis pemuda, hanya 1 yang dapat kita harapkan dalam kebangkitan peradaban Islam tadi, yaitu pemuda berkarakter Quran.